Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa ala jami'i man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'thi wazziham, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal afadil wa ulama anal kiram, para masyayikh, para kiai, para sepuh, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang hadir di tempat ini di malam ini, yang insya Allah semuanya selalu dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang saya hormati bil khusus, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musholla An-Nur, Bapak Haji Sari. Bener ya? CS langganan. Langganan zaman dulu, zaman Belanda. Iya, langganan saya ya zaman jahiliyah dulu. Zaman saya jadi bandar ya. Kita doakan beliau beserta keluarga besar dan seluruh jajaran pengurus. Ya, mudah-mudahan di dalamnya ada Kang Bobon, yakin nih. Ada nggak Kang Bobon ini? Aktif kayaknya beliau ya. Aktif ya. Nggak masuk kemarin. Iya, saya tahunya aktif ya, dengan wasilah beliau kita bisa hadir di sini kan begitu. Ini tanda-tanda. Udah tanda malesnya. Mudah-mudahan semuanya yang ngurusin musola, yang memakmurkan musola dari DKM sampai yang paling pojok pengurus lah, Allah anugerahkan barokah dalam hidupnya. Amin. Alhamdulillah bersama kita ada Rois Surya, Kang Mas Haji Sri Mulyono, tentu dengan segenap jajaran pengurus Surya. Di dalamnya itu ada Yai Nur Hidayat, ada Yai Awal yang baru saja menyampaikan materi hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan ngajinya pada paham Pak ya, paham ya, bu nyangkut pirang persen bu apa pokoknya. Mikir bener sih, oh bener. Ada Ketua Tanfidiyah Kang Ustadz Idris Triwaluyo. Oh, dan seluruh jajarannya. Yai Faikin Tamam selaku Khatib Suriah MWCNU Tabun Selatan yang juga telaten hadir di Lailatul Ijtima Ranting NU Setia Mekar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istrinya tetap satu lah, amin. Amin. Bintang tamu kita biasa Pak Haji Najamuddin dari Tridaya, juga ada Baba Ading, jauh-jauh hujan tapi tetap datang. Luar biasa, ini menjadi uswah buat kita semuanya. Para kader penggerak yang kalau saya sebutin atu-atu ya bisa jam fajar, iya bisa sampai subuh lah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini
yang tergabung dalam Lailatul Ijtima plus kader penggeraknya baik dari anak ranting sektor selatan maupun utara. Mudah-mudahan panjenengan Allah anugerahi semangat terus untuk berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyarata, maqalah yang ke-15. Wal maqalatul khamisata asyarata lan utawi maqalah kang gangsal 15 iku suila dawuh suila ba'dul hutama. Suila den takoni sapa ba'dul hukama setengahe piro-piro ahli hikmah. Jadi sebagian, bukan setengah mananya kalau ba'du itu ya, suka salah melulu saya itu. Ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah ditanya, ya bahasa sebagian tuh ya bisa siji, bisa loro, bisa telu, pira bae lah. Jadi ada pertanyaan ini dilontarkan kepada ba'dul hukama. Siapa yang ba'dul hukama itu? Ayyilladzina jarrabu al-umuro. Alladzina tegese wong akeh jarrabu kang wis padan jajal sapa ladzina al-umuro ing pirang-pirang perkara. Jadi ba'dul hukama kata Syekh Nawawi di sini adalah orang-orang yang sudah, kalau makna kira-kira nih, saya kalau salah saya lah. Orang yang sudah banyak masa makan asam garam lah ya, orang yang sudah malang melintang di belantara musik bukan musik, di dunia pokoknya baik fisik material maupun mental spiritual lah. Jadi wong sing banget akeh pengalamannya lah saya bilang jarrobul umur. Wis pokoknya bab-bab apa wis di legabe lah, wis dilakoni kabeh. Urusannya khusus spiritual. Jadi urusan ilmu baik syariat, thariqah, hakikat dan seterusnya lah, kira-kira begitu. Jarrobul umur. Nah takone kados ngeten. Pertanyaannya begini. Hal ya'riful 'abdu idza taba anna taubatahu kubilat amruddat. Anata weruh sopo al abdu hamba idza taba nek nalikane wis gelem tobat sopo abd anna taubatahu saktuhune tobate abd iku kubilat den trima opo tobat amruddat atawa den tolak opo tobat. Bahasa kampung bulunya kira-kira begini. Apakah seorang hamba itu ngerti, tahu pada saat dia sudah bertobat, pada saat dia telah melakukan pertaubatan, terus tobatnya itu diterima apa enggak? Tahu enggak kira-kira nih seorang hamba nih? Nanya kepada ba'dul hukama. Anggaplah ba'dul hukamanya yai awal. Saya nanya. Saya mau tanya panjenengan. Tanya apa? Nanya begini, kalau ada seseorang sudah tobat, ini emang ketahuan tobatnya diterima atau tidaknya? Nah, jawab amma ba'du tadi, qala matur, jawab, ngucap sopo ba'dul hukam, maksudnya kesana marjeknya. Jawabnya la ahkumu bidzalik, isun orang ngerti. La ahkumu, saya nggak berani menghukumi.
Aila a'rifu, aku nggak ngerti urusan begitu. Fi dzalik maksudnya ay fi kauni taubatil abdi maqbulatan aw mardudatan. Dalam hal ini aku nggak ngerti, nggak berani jawab diterima atau tidak, nggak berani gitu. Dalam fi kauni taubatil abdi ing dalam anane taubate hamba iku makbulatan den terima aw mardudatan atau den tolak. Saya nggak berani mengatakan taubatnya diterima atau ditolak. Akan tetapi nih begini yang perlu dicatat nih. Walakin lidzalika ay liqabulit taubati, akan tetapi untuk urusan diterima taubat, begitu maknanya. Lakin lidzalik ay liqabulit taubah, akan tetapi terkait urusan diterima taubatnya seorang hamba itu alamatun utawi anak pirang-pirang tetenger. Yang mubtada muakhar. Walakin lan tetapine lidzalika iku tetep kedua mengkonon den trimane tobat. Ai liqabulit taubati tegese kedua den trimane tobat alamatun utawi anak tetenger. Ada tandanya, tenang, ada tandanya. Tandanya berapa? Sittatun wonten 6. Ada 6 tandanya. Terus dirinci sama Syekh Nawawi dengan kalimat ihdaha, mulai dah satu-satu nih. Nomor satu dari yang 6 tadi, kata ba'dul hukama, meskipun beliau tidak menyatakan tahu alias aku nggak ngerti diterima atau tidak, tapi dikasih tanda-tanda tetenger terkait diterimanya tobat. Kata beliau ba'du itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, ayyaro nafsahu ghairu ma'sumatin. Awas. Yang pertama, ayyaro yento weruh sopo abed nafsahu ing awak dheweke abed ghairu ma'sumatin ora den reksa minal maksiyati saking maksiat. Jadi yang pertama, seorang hamba tersebut dia melihat dirinya tidak maksum, tidak dijaga, enggak terbentengi dari maksiat. Melihat dirinya begitu loh. Jadi tanda-tanda orang taubatnya diterima, tadi yang pertama, dia melihat dirinya itu enggak terjaga dari maksiat. Jadi bukan, oh saya hebat, sudah sering bangun malam, tahajudnya orang pot lah. Ya insya Allah saya nggak bakal terjerumus dalam maksiat. Enggak begitu. Dia melihat dirinya tetap punya potensi melakukan maksiat. Itu yang dimaksud ayyaro ay ya'rifa. Yaro melihat, ya'rifa mengetahui, maknanya ya mirip-mirip lah. Jadi dia cara melihat dirinya itu, diri saya bukan orang yang dimaksum, yang dijaga minal maksiati dari maksiat. Maka dengannya fayajuzu, maka boleh saja atau boleh jadi wuku'uha terjerumusnya nafas fiha di dalam maksiat. Artinya sangat boleh jadi kapanpun dimanapun orang yang taubat tadi akan tetap terjerembab dalam maksiat, enggak ngaku bersih. Satu, paham ya? Ini tanda yang kedua. Wasaniyatu yaro fi qalbihi al-farahu ghaiban. Kok al-farahu itu? Al-faraha ghaiban. Yang kedua, yaro ningali sopo hamba, weruh sopo wong abed hamba. Di situ kan apa ya? Ida bener hamba ya, marja emang hamba ya. Hal ya'riful abed sih. Yang kedua, yaro melihat sopo abed hamba fi qalbihi di dalam hatinya
al-faroha, seneng, bahagia, ghaiban, tidak nampak, ay ba'idan anhu, tegese adoh anhu saking faroh. Maksudnya pripun? Begini, tanda taubat diterima itu yang kedua, dia melihat dirinya, dia melihat, cara melihat itu, memandang hatinya, merasakan hatinya. Jadi di sini lebih baik enaknya merasakan lah. Dia merasakan hatinya itu enggak bahagia. Bukan berarti susah nggak punya duit, bukan. Dia tidak melihat kebahagiaan dalam hatinya. Terusin. Bahkan wal huzna syahidan, yang nampak dalam dirinya huzn, sedih, ay hadiron indahu, tanda tobat yang diterima, hatinya kalaupun bahagia enggak kemudian menimbulkan ekspresi euforia. Ya sekali-kali bahagianya, banyak itu sedih. Sedihnya kenapa? Khawatir melakukan maksiat. Terus pokoknya kayak Kang Bobon lah, ya kira-kira begitulah. Kayak ya kira-kira begitu kira-kira. Yang ketiga, ini tanda tobatnya diterima. Yuqarribu ahlal khairi wa yubaidu ahlas syarri. Ini mudah-mudahan para peserta Lailatul Ijtima modelnya begini. Yuqarribu, marakakan sopo abad ahlal khairi, ing ahli kebaikan. Wa yubaidu, lan adoh sopo abad ahlas syarri, ing ahli keelekan, keburukan. Jadi awas kalau gara-gara ada Sari di sini, Pak Haji Sari, bukan, beda maknanya. Ini pakainya sin besar, pakai ro dan ada siddah. Kalau Pak Haji Sari, saya melihat itu dari kata saro yasiru sayron. Oh, maknanya berjalan. Jadi makanya beliau senang jalan ke pasar dulu. Perjalanan ke ada yang dari mungkin bermakna mudah bisa, jadi ada yang bermakna perjalanan malam bisa. Terus banyak lah, tapi ini sin besar, ini sin besar, awas jangan salah paham. Jadi tanda-tanda tobatnya diterima itu hamba yang tobat tadi, dia dekat dengan ahli kebaikan, kumpulnya bareng dengan orang-orang yang baik, dan antara dia menjauh atau memberikan batasan dengan orang-orang yang buruk. Kenapa sih? Khaufan, karena takut, minal wuku'i, dari terjerumus kembali, fil maksiyati, ke dalam kubang maksiat. Don, 3. Yang keempat, warrobiatu yaro al-qalila minad dunya kathiron. Madan kangelan, madan kangelan. Ya kecuali saya lah, insya Allah bisa. Yang keempat ini, orang ya sebagai ciri-ciri tanda-tanda yang tobatnya diterima, yaro, dia melihat, dia tuh abad maksudnya, fa'ilnya, al-qalila minad dunya, dunia yang sedikit, gitu aja maknanya supaya gampang, kathiron, itu nampak banyak. Wis pokoknya punya mobil Fortuner ya sudah cukup lah, gitu. Ya. Makan umpamanya pakai sate dan sop sudah cukup. Jadi begitu. Jadi walaupun sedikit kelihatan banyak. Ini kecuali orang-orang tertentu yang bisa begini. Jenengan susah potongannya. Minum tuli mas. Bismillah. Ada rezeki tambahan. Apa tuh? Di sini nggak ada, Mas. Oh, ada dinya. Oh, nggak ada di sini. Ada ya? Kita mahal berarti itu. Ada kalimat fayakhudhu katsiran. Sebab itu jadi bisa jadi fa-nya litartib. Memang kalau ada redaksi fayakhudhu katsiran itu cakep itu.
Artinya pada saat kita mendapatkan dunia yang menurut umum itu mungkin nominalnya sedikit, tapi dia itu kemudian ya'khudhu itu menganggap, maksudnya dia menganggap kathiran banyak, itu maksudnya. Maka lihat itu, faya'khudhu minha biqadri darurah, ada sarahnya di situ. Faya'khudhu, maka dia mengambil, dia tuh abad maksudnya, minha dari dunia, biqadri daruratihi, dengan kadar kebutuhan yang benar-benar urgen, yang primer. Jadi sesuai kadar kebutuhannya, hajatnya. Jadi melihat dunia itu begitu. Bukan di sini suruh jenengan suruh miskin, bukan. Pokoknya bisa saja jenengan punya apa saja, tapi semuanya itu sudah terkelola dan rapi, yang dia pakai secukupnya. Ya, kalau cukupnya tadi tuh saya katakan cukupnya. Paham nggak maksudnya, Pak? Kalau nggak paham kelewatan itu. Itu. Jadi dunianya boleh banyak. Hak fakir miskin terpenuhi. Hak anak yatim tidak diabaikan. Madrasah musola baik. Itu diantaranya. Ya. Ada orangnya. Ada, ya mirip-mirip Yai Ismail lah, kira-kira begitu. Masya Allah, Yai. Ya, kayaknya baru kali ini saya muji beliau nih, Masya Allah. Paham ya Pak? Paham. Terus di sini masih urutan yang keempat ini. Wayaro al-kathiro, tadi urusan dunia. Jadi meskipun sedikit dia pandang banyak. Maksudnya supaya syukur, Mas. Itu maksudnya begitu. Supaya syukur. Wa yarul katsira min amalil akhirati qalilan. Sementara dia melihat urusan akhirat nih, meskipun banyak, dia lihatnya baru sedikit. Oh, tahajudnya mantap. Sholat 5 waktu jangan jadi komentarin. Berjamaah full. Oh. Kayak saya tuh full. Iya, maksudnya ya kadang maghrib doang, maksudnya full maghrib. Iya, pengennya begitu. Dibahas ketua sama Rois, dibahas langsung dibanting. Pengennya full, pengen. Kururung bisa. Lah yang full tadi tuh tambah rawatibnya, nggak kira-kira. Belum tahajudnya, belum witir, belum duha. Itu yang sekian banyak itu qalilan. Dah belum apa-apa. Itu maksud begitu. Jadi meskipun banyak dari amalan akhirat, dia memandang baru sedikit. Fayatlubu ziyadata alaih. Kata Syekh Nawawi, memang maksudnya si hamba itu agar terus mencari tambahan kualitas dan kuantitasnya dalam beribadah. Pun yang kelima, wal khamisatu yara qalbahu mustaghilan bima bumina. Mudah-mudahan benar lah, mudah-mudahan Allah subhanahu. Yaro yang kelima, yaro seorang hamba melihat qalbahu, hatinya, mustaghilan, sibuk, bima, dengan sesuatu, dumina, yang telah ditetapkan, ayfurido, maksudnya yang diperintahkan. Orang yang tobatnya diterima, tanda-tandanya dia melihat hatinya itu sibuk dengan sesuatu yang Allah perintah, yang diperintahkan oleh Allah. Di sini kalimatnya bima dumina minallahi taala, dumina ay ultuzima, ditetapkan, bisa juga diwajibkan lah. Oke. Sibuk, ya Allah saya ini duit kok ngitung gak berhenti-berhenti, umpamanya nih sampai ngapal tangannya nih, ngapal. Untungnya duitnya bukan dari seng, kalau dari seng bisa lecet semuanya. Ngapal. Nah terus bingung, banyak duit kurang kebutuhan. Waduh ya Allah. Kan mumet di kepala. Nah, jadi maksudnya begini, jadi nih, yaro qalbuhu mustaghilan bima dumina, berarti di balik keuangan saya yang maksimal ada hak fakir,
ada hak anak, ada masjid musola dan seterusnya. Jadi sibuknya ke sana, bukan sibuk ngitungnya terus. Akhirnya dia yang gak nikmatin, lupa sarapan, lupa makan, lama-lama sakit, lama-lama mati. Ya masalah mati mah ya semua juga mati. Ya. Itu tuh. Jadi sibuk dengan perintah. Itu contoh duit, belum sholat. Lama-lama terus belum LI. Nah kita ini punya kewajiban sebagai kader penggerak, sebagai pengurus dan sebagai warga Nahdiyin. Satu di antara program kita adalah Lailatul Ijtima. Ya paling nggak punya rasa tanggung jawab, malam Selasa diusahakan bisa dan nyatanya di setiap Mekar alhamdulillah selalu kompak bisa hadir, alhamdulillah. Siapa yang bisa begini, yang menggerakkan kita? Ya tidak ada lain kecuali Allah. Kita digerakkan, alhamdulillah. Sampai Pak Najib Najamuddin dari Tridaya digerakkan, padahal beliau nggak punya bensin loh. Belum tentu bensinnya cukup itu. Ya, iya. Bukan pakai bensin. Apa sih? Pakai aftur. Udah, ya, Rois nyaut terus Rois. Bon, langsung. 6. Dereng, masih di angka 5 ini, masih di urutan 5. Jadi dia melihat hatinya tuh sibuk dengan perintah Allah. Amin anwa'it takalifi, tuh di situ tuh. Dari aneka macam taklif. Taklif itu keperdih. Keperdih itu ya kena hitab. Kena hitab itu ya diperintah. Entah itu perintah wajib, perintah sunnah, pokoknya sibuk mikirin itu. Sibuknya. Sementara lanjutin. Farighon ay khaliyan amma domina ay kafalallahu ta'ala minhu ay lahu bihi minar rizki. Sibuk hatinya dengan perintah, sementara hatinya pada saat yang sama farighon, kosong, khalian, sepi, amma dari sesuatu, domina ay kafala, domina itu. Jadi sesuatu yang Allah memang sudah tanggung. Wong panjenengan terima urip pasti ana rizkine. Rizkine ditutup ya mati. Wis kayak gue. Jadi anak wong mati aja kaget, rizkinya ditutup. Ini jenengan masih panjang umur, orang usaha nganggur tetap mangan mas. Cuma orang dia ganjaran itu, nggak dapat pahala ibadah. Masalahnya, jadi usaha itu ibadah. Jenengan pengen nganggur mesti mangan. Ya busing sapa. Ya, cuma nanti hatinya rusak. Kalau nggak siap rusak. Saya pas wayai mangan, siapa sih karep boy mangan? Mikirnya kayak gue. Berarti kudu usaha, kudu kerja. Wong panjenengan makom kerja aja, nganggur aja di rokna omongan iku lah gak jerokna. Terus selatan pada nganggur, dijamin mangan nganggur kabeh. Kader penggerak setia Mekar nganggur kabeh. Wah ya bahaya mas, bahaya. Bubar wis. Jadi kula ngomong kayak gue supaya paham bahwa rizki dijamin oleh Allah. Cuma kita diwajibkan ikhtiar supaya kita mendapatkan nilai ibadah, pahala. Menjadikan kurang percaya, lihat di rumah sakit orang yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain, di sampingnya apel apa ada rizkinya. Cuma yang makan orang sehat, yang sakitnya buru-buru makan itu. Paham maksudnya, paham ya? Jadi rizki dijamin oleh Allah. Nah, yakunu masya Allah farighon ay khalian amma domina ay kafalallahu ta'ala minhu. Terus yang keenam, tadi sudah dimaknain tuh segitu panjangnya tuh bahasa Indonesia langsung. Yang keenam, yang terakhir, wasa di satu tanda tobatnya diterima. Yakunu ana sopo abed ana iku hafidhun lisan, ngrekso cangkeme, ngrekso lidahe, ngrekso kata-katane. Ini yang keenam, tanda wong sing tobate di ari ngomong orang ngecapruk karepe dhewe kayak sing ngomong. Diatur lidahe mas, tandanya nih. Yakunu
hafizul lisan, orang tersebut dijaga lisannya, orang yang selalu menjaga lisannya, menjaga tutur sapanya, menjaga bahasanya. Kalaupun dia harus ngomong, omongannya tidak menyinggung yang lain. Rokna Haji Ismail, ye Ismail rokna ke. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul amali ilallahi hifdzul lisan. Ruwiya den riwayataken sapa annahu yen satune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawu jeung Rasul dawe ahabbul a'mali utawi paling den demenine pirang-pirang amal ilallahi munggo ing Gusti Allah iku hifdzul lisan, jogo lisan, ngrekso lisan, ngatur omongan, nata bahasa. Nah, nih paling disenangi Gusti Allah. Jadi gampang ya sebenarnya, amalan paling disenangi Gusti Allah jaga lisan, gampang kan? Gak usah beli, tapi kangelannya pol-polan. Angger belum belajar ya karo kula pas banget ini. Pengalaman sebuah uang ke angger lisan dijaga selamat mas, selamat yakin, tapi lisan orang dijaga ya konflik hari ini yang kita dengar, kita lihat, kita saksikan itu kan lisan mas, lisan. Waduh gaya-gayaan wes terusakan. Rawahul Baihaqi riwayahu sing riwayataken hu ing hadis sinten al Baihaqi Imam Baihaqi. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam lan wis den riwayataken sapa yen satune Kanjeng Nabi Muhammad sallam iku kala dawuh jeung Nabi dawe inna aktsaron nasi dzunuban yaumal qiyamati aktsaruhum kalaman fima la yu'nihi la ya'nihi. Ini sudah diulang nih di bab sebelumnya sudah. Inna aktsaron nasi saktuhune luwih akeh menusa apane dzunuban dosane yaumal qiyamati mangke benjang teng yaumil qiyamah aktsaruhum iku luwih akeh menusa apane kalaman gunemane omongane fima ing dalem perkara la yakni sing ora penting wis kaya kebelah la yakni kang ora ana gunane opo kalam hu ingman maksudnya begitu. Jadi paling banyaknya manusia jadi dosanya nanti tuh di yaumil kiamah yaitu manusia yang banyak omong yang enggak penting, yang enggak ada manfaat, yang tidak berfaidah. Kalau istilah Yai Ismail la faidatalah, mafi faidah, dan begitu gayanya. Padahal ser-seran dia juga gak banyak manfaatnya. Maafi faidah. Kalau beliau bukan maafi faidah, maafi fulus. Maafi gigi itu. Langsung. Tuh ini nyambung nih ya, nyambung ke atas nih. Kan di atas kan hafizul lisan jadi khobar kana. Nah terus ini juga daimal fikrati tur kang langgeng tafakure. Daimal bacanya daimal fikrati yang kontinu bertafakur. Wah. Terus menerus fi azumatillah dalam merenungi atau mentafakuri keagungan Allah wa jannatihi surganya Allah wa narihi nerakanya Allah. Nah orang model begini nggak pernah mikir besok sarapannya apa, besok menunya apa, enggak. Yang begitu-begitu mah aman. Wong saya ditinggal ngomong sama Kang Idris, beres sudah. Rawon garang asem ya, itu makom. Kalau makom tuh udah begitu, asal butuh ada. Jangan ngikutin jenengan, repot pun, gak bakal bisa. Khusus saya doang yang begitu mah. Tinggal ngomong Pak Haji Sri,
Nah kalau ngomong sama Haji Ismail nggak bisa saya, nggak bisa, mesti berantem dulu. Ada, terus warwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, terakhirnya at-tafakkuru fi 'azamatillahi wa jannatihi wa narihi sa'atan khairum min qiyami laili. Masyaallah, keren banget. At-tafakkur, mikir, fi 'azamatillah, dalam merenungi, mentadabburi, berpikir tentang keagungan Allah, wa jannatihi, surganya Allah, wa narihi, nerakanya Allah. Sa'atan, gak usah banyak-banyak, sejam saja. Khairun, itu lebih baik, min qiyami lailatin, ketimbang bangun malam. Yang bangun malam jenengan nguyut tok yang boten. Yang dimaksud bangun malam tuh tahajud terus ngomong. Jadi kalau begitu mending mikir jenengan, mesti mikir pengen macam-macam. Bukan mikir tentang keagungan Allah, boten. Terus keagungan Allah mikir beripun? Deleng laut, deleng langit, deleng hamparan bumi, deleng gunung, deleng wit-witan sing oyag loh. Terus deleng mana? Deleng wong wadon liwat. Ayo, masya Allah. Begitu indah ciptaanmu ya Allah. Oh tapi aja dipandang terus ngawur. Salah Rika memahaminya. Maksudnya fi 'azamatillah, keagungan Allah. Semua kan ciptaan Allah. Jadi yang dipikir itu, jangan mikir Allah. Nah terakhir. Warwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fatahliku. Tafakkaru, bertafakkurlah kalian semua, fi khalqillah, dalam ciptaan Allah. Jadi ciptaannya, bukan penciptanya, awas. Ciptaannya, makhluk berarti. Wala tafakkaru, ojo pisan-pisan mikir sira kabeh. Jangan sekali-kali kalian mikir, merenungkan. Awas, naudzubillah, ini sekedar saya menjelaskan. Allah lagi ngapain ya? Allah di mana? Allah sedang apa? Ini nih. Dalam kitab Kasyifatul saja itu dijelasin itu 4 pertanyaan yang buat orang yang berimannya sudah selesai tuh gak bakal pertanyaan tuh. Kaifa, aina, gak bakal ketemu. Jadi jangan pernah terlintas pertanyaan itu dalam benak kita. Naudzu, sudah mikir ya. Insyaallah wong wadon wetenge semono. Pas dikumpuli pendelus gede, semono gede brojol lawak itu cilik. Renungi, kita lahir dari rahim ibu. Coba, terus kita pernah minta makan di dalam? Enggak, tapi kita hidup. Napasnya gimana? Wah, terus mikir, oh ini kuasanya Allah. Kalau mau mikir tentang Allah, fatahliku, hancur kalian semua. Binasa, itu maksudnya. Fatahliku, maka sababe dadi binasa sira kabeh. Nah, mudah-mudahan manfaat. Masih ya, masih. Terakhir buat beres. Nah, masih nyambung nih ya, masih nyambung dari hafizul lisan daimal fikrati lazimal ghammi. Netepi susah. Lazimal ghammi. Jadi terus apa sih? Awas, bukan berarti tobat ngajarin susah, bukan. Jangan sama takut salah paham. Sebab di sisi lain dalam konteks tasawuf itu enggak selalu begini, enggak. Jadi lazimal ghammi wan nadama, hatinya dia terus hati-hati, maksudnya lazimal ghammi sehingga hati-hati. Lazima netepi al ghammi susah. Jadi disuruh susah terus, bukan. Jadi di sini maksudnya lazimal ghammi netepi sedih, susah supaya hati-hati, enggak sembrono. Wan nadamati, dan menyesal, dijabari nama Syekh Nawawi, alama terhadap sesuatu, atas sesuatu, fu'ila kang wis den pigawe apa mak minal ma'asi, bayane saking pirang-pirang kemaksiatan. Jadi dia terus hati-hati, bahkan dia menyesali alama atas apa saja fu'ila yang telah dilakukan, dan mak tersebut sesuatu itu minal ma'asi, dari aneka macam kemaksiatan. Panjenengan pernah remaja yang sudah tua nih, pernah nggak ninggalin sholat,
Pernah nggak di bulan Ramadan di pinggir gang, nantangin siang bolong rokok. Nah ini nih direnungi terus. Jadi supaya kita ini termasuk orang yang taubatnya diterima. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.